Pemirsa, belakangan banyak tayangan yang menyiarkan kajian keagamaan yang disiarkan melalui televisi maupun secara offline yang berisi soal curhatan masalah pribadi seseorang kepada ustadz. Tak hanya masyarakat umum, sederet artis pun banyak yang menyampaikan unek-uneknya seputar kondisi rumah tangganya bersama pasangannya. Kondisi tersebut ternyata membuat artis Zaskia Adya Meka resah. Ya, lewat Instagram story-nya, istri sutradara Hanung Bramantyo ini mengungkapkan isi hatinya soal banyaknya curhatan para artis yang dianggap tabu, tapi justru diungkap dan diumbar secara terbuka di hadapan publik. Benarkah unggahan Zaskia Meka ini bentuk sindiran kepada sejumlah artis yang kerap curhat di acara kajian tersebut? Menurut Zaskia Adya Meka, pertanyaan di acara-acara semacam itu biasanya sangat personal. Namun alangkah baiknya jika pertanyaan kepada sang ustadz bisa disampaikan lewat tulisan atau anonim saja, wajah si penanya tidak diumbar secara terbuka ke publik. Benarkah artis yang kerap pergi ke Palestina itu tengah mengkritisi apa yang dilakukan sejumlah artis, bukannya fokus mencari ilmu dakwah, tapi malah curhat masalah pribadi? Sebenarnya ini juga balik lagi ke kita sebagai audiens atau penanya CB. Kita juga harus pintar milih tempatnya di mana kira-kira bisa nyaman untuk sesi tanya jawab dan sejenisnya. Dan bisa dipilih juga, kita tahu akan seperti itu ya, gak bisa nanya ranah yang terlalu dalam. Lanjut tulis Zaskia Adya Meka. Sementara baru-baru ini, pedangdut Ayu Ting Ting ramai dibicarakan ketika curhatannya kepada Habib Umar bin Hafiz di sebuah acara kajian yang dibagikan di berbagai media sosial. Putri Abdul Rozak dan Umi Kalsum ini tak kuasa menahan air matanya saat mencurahkan isi hatinya mengenai perjuangannya sebagai orang tua tunggal dan penantiannya akan jodoh. Di satu sisi, ia merasa kuat menjalani perannya sebagai single mom, tetapi ada juga rasa lelah dan kesepian panjang yang menghampirinya. Saya seorang ibu yang selama ini membesarkan anak saya seorang diri. Kadang saya merasa kuat, tapi di sisi lain saya merasakan sepi dan lelah menanti jodoh yang tepat. Bagaimana cara saya menjaga kesabaran dan tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu pula dengan curhatan Ivan Gunawan. Desainer yang akrab dipanggil Igun ini juga tak kuasa menahan tangis tatkala ikut kajian Habib Umar dan curhat soal kekosongan batinnya selama ini. Habib, hari ini kami datang dengan hati yang letih, tapi kami ingin pulih. Dengan hati yang lemah, namun penuh harap. Maka bimbinglah kami, Habib. Dan tuntunlah hati kami yang kosong. Sementara itu, Ruben Onsu curhat ke Habib Umar menyinggung tentang cara untuk menjaga kedamaian batin di tengah berbagai ujian hidup, terutama karena dunia seringkali menawarkan godaan yang mengguncang hati. Sebelumnya, ada pertanyaan selebriti di acara kajian keagamaan itu yang viral dan menjadi perhatian publik, seperti curhatan Kalina Oktarani soal pengalaman keguguran yang menyakitkan. Sementara Vicky yang saat itu jadi suaminya tidak memperdulikan dirinya. Pernyataan mantan istrinya itu sontak membuat panas Vicky yang sempat menjadi suaminya selama 6 bulan. Ini istri kamu, ini anak kamu. Preman yang sopan dong. Orang baru juga berjuang, baru berusaha. Pecah. Karina Ranau, istri aktor Epy Kusnandar, tak kuasa menahan emosi dan air matanya gara-gara warung makannya yang terletak di Jalan Samali, Jakarta Selatan, diganggu oknum preman yang minta makan tanpa mau bayar. Yang membuat istri Epy Kusnandar emosi dan marah lantaran cara sang oknum preman saat meminta makan gratisan. Emang caranya yang sopan tadi, Bang. Nah, teman kita yang ngomong, bukan kita. Iya, maksudnya tadi temennya. Soalnya kita ini capek di sini, Bang. Kita ini capek. Kita di sini bayar, kita sewa, kita buang tenaga. Baru beberapa hari kita sudah digangguin. Temannya tadi ada CCTV nanti, kelihatan di CCTV. Tadi dia mau pesan ada apa? Habis ayam siapa yang ada gitu. Kita emang punya siapa? Perkara makanan itu kecil, Bang. Tapi caranya tidak seperti itu. Kami ini bukan numpang di sini. Capek kami sampai pagi, Bang. Besok berhadapan deh sama Pak RT, Pak RW, sama polisi. Biar kita juga pengen tenang di sini. Baru menghitung hari kita di sini udah digangguin. Benar saja, setelah videonya viral, aparat berwenang pun segera turun tangan menyelesaikan masalah dugaan aksi premanisme yang terjadi di warung makan Epy Kusnandar. Kami dari
Polsek Pancoran. Saya Panit Reskrim, berikut Bimas, berikut ada juga Ibu Ana dari Kelurahan, berikut ada Pak Ketua RT 4 RW 4. Tadi sudah bertemu langsung dengan Kang Epi maupun istrinya untuk mengetahui gimana sih duduk permasalahannya. Jadi yang diduga ada premanisme di situ, ya kita ingin tahu gitu loh, adakah tindak pidana di situ ataukah ada selisih paham. Sebenarnya kejadian itu menurut pendapat saya itu hanya salah paham. Salah pahamnya nggak ada kronologis premanisme, itu nggak ada. Tadi pagi kebetulan yang bersangkutan juga sudah datang ke rumah saya bersama orang tuanya langsung, dan akhirnya saya sudah arahkan untuk minta maaf langsung ke Bu Karina ya, istrinya Kang Epi Kusnandar. Artinya sudah clear lah sebenarnya. Bukan ormas tertentu. Oh, bukan. Jadi lingkungan Jalan Haji Samali, artinya orang-orang di sekitaran Jalan Haji Samali. Keluarga sekitar. Kenal juga ya, Pak? Saya kenal orang tuanya. Orang tadi dia datang ke rumah saya kok. Meski polisi, Satpol PP dan Ketua RT sudah turun tangan menengahi, Epi Kusnandar dan istrinya Karina Ranau hingga belum mau memberikan keterangan. Alih-alih ingin mencari tenang dan mengais rezeki, Epi dan istri memilih bungkam usai video viral warungnya diduga jadi sasaran premanisme. Jadi gini, gimana? Ini saya mewakili Pak RT juga akan menjelaskan, ya, tapi nanti mungkin tepatnya di kemudiannya beliau kan ada semacam saung. Mohon maaf, Kang Epi tadi katanya belum bisa memberikan keterangan langsung. Jadi beliau, Kang Epi, berikut istri menyerahkanlah ke Pak Ketua RT. Untuk wilayah kami ini sebenarnya itu aman aja dari dulu, nggak pernah ada permasalahan. Cukup ironis memang apa yang dialami Epi Kusnandar. Dalam sinetron Preman Pensiun, Epi berperan Muslihat alias Kang Mus, bos preman yang punya banyak anak buah. Namun di dunia nyata, warung makan Epi justru kena pala kawanan preman. Padahal warung makan itu dirintis Epi dan istri untuk menyambung hidup. Di apartemen Kalibata City, Epi dan istri merintis bisnis warung makan Jukut Goreng di Jalan Samali, Jakarta Selatan. Epi dan istri pun terjun langsung mengurus bisnisnya. Mulai dari melayani pembeli, mengulek sambal, sampai belanja jukut atau salada air di pasar. Karena kita saling support sih Mas, jadi kayak di sini. Waktu awal-awal kita buka juga kita ke pasar, belanja bareng sama Kang Epi. Pokoknya kita saling membantu lah ya. Buat orang awam yang melihat kan selama ini taunya Kang Epi kan lihat di TV gitu. Jadi kalau dia melakukan hal-hal yang kayak bikin ini, bantuin masak atau apa, mungkin buat orang yang awam melihatnya masa sih bisa itu, masa sih, padahal ya sebenarnya iya, kita saling support. Kenyataannya seperti itu. Tenang untuk menghadapi masa depan gitu ya, tidak panik kalau saya udah nggak dipakai lagi, jadi tetap harus cari pegangan tetap gitu, harus punya pegangan tetap, karena kalau nggak ada pegangan ya kita megang apa.